Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Setelah tadi kita sore agak bersenang-senang karena dapat diskonan lumayan gede gitu ya di salah satu token. Oke, malam ini sesuai dengan yang kita jadwalin, kita mau bahas satu token yang menurut gua mungkin bakal jadi the next Shiba atau mungkin bakal ngalahin Shiba karena memiliki potensi yang jauh lebih dari Shiba menurut gua. Dengan kekuatan komunitas, kekuatan LP-nya dan lain-lain dia sudah lumayan oke, yaitu Saitama Inu. Saitama Inu ini kira-kira bulan Juli lah dia tuh ya. Kira-kira bulan Juli kalau gua nggak salah tuh rilisnya. Itu kita lihat di websitenya ini, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Saitama Inu ini dia ada di jaringan ERC20 atau Ethereum ya, di jaringan Ethereum. Misinya adalah to educate the next generation of investor and make financial well-being accessible to all. Jadi memang salah satu misinya itu adalah memberikan edukasi terkait investasi pada generasi mendatang atau generasi yang saat ini, lalu juga membuat finansial itu bisa diakses oleh semuanya. Mirip-mirip sama konsepnya SafeMoon ya, yang konsepnya sebagai pengganti bank untuk di wilayah-wilayah terpencil. SafeMoon itu salah satunya gitu, melalui digitalnya. Lalu Our Ecosystem, nah ini ada Our Ecosystemnya dia launching di 31 Mei 2021 di jaringan Ethereum atau ERC20. Ya kan? Lalu untuk tokenomics-nya ibaratnya itu ada di passive income system, yaitu 2% dari setiap transaksi Saitama itu akan didistribusikan ke pool dan holder. Pool of holder berarti untuk holder 2%. Lalu ada 2% lagi taken out from circulation, artinya di burning. Artinya di burning gitu kan. Dia sudah mulai burningnya dimulai dengan 49% dari supply. Lalu anti-well trap-nya. Nah, anti-well trap-nya ini nggak dijelasin seperti apa, tapi umumnya anti-well trap ini adalah membatasi jumlah besarannya transaksi. Biasanya ada yang 0,2% dari total supply gitu ya, transaksinya dibatasi maksimal segitu gitu kan per transaksi gitu loh. Jadi tidak menyebabkan dumping. Biasanya begitu, tapi di sini nggak dijelaskan berapa persennya. Nah ini burn percentage-nya ini belum, dia masih mati, trennya juga mungkin karena banyak digunakan. Lalu juga salah satu produk dia nantinya adalah Saitama atau wallet. Nah, wallet ini nanti rencananya akan launching sebentar lagi, ya kan? Nah ini salah satu tampilannya Saitama platform. Nah ini nanti dia ada beberapa bikin platform yaitu maker untuk NFT, lalu ada education, lalu ada marketnya. Saitama market. Ini ada wallpaper, Devi purchase. Nah yang menarik sebetulnya adalah kita coba baca ke tadi gue udah ambil dia mana ya iniannya white paper. Nah, Saitama ini menariknya adalah banyak banget waktu itu para petinggi Shiba itu ya yang kita tahu di Discord-nya itu Shiba itu banyak yang pindah menjadi timnya Saitama. Dan yang menarik Saitama ini sudah berbentuk perusahaan. Jadi Saitama itu sudah under perusahaan yang namanya Saitama LLC dengan CEO-nya si Rus. Ya kan? CEO-nya si Rus. Ini biasa dia ada di sini si Rus. Si Russell ya. Nah, itu dia situ biasanya. Lalu nanti dia sudah ada ini dengan Willy D yang rapper sama Blaze Fire Game kerjasamanya. Nah, itu masalah sponsorship, masalah
sponsorship partnership in gaming education, e-sport and more itu bersama Blaze Fire Game dan Saitama LLC itu sebesar 50 juta dolar mereka bekerja sama gitu kan. Lalu juga dengan Willy D yang rapper ya kalau gua nggak salah, gua juga nggak terlalu tahu itu siapa, tapi kayaknya artis lah. Ya kan, Willy D join Saitama LLC Crypto and NFT Content Creation. Ya kan, multi-million dollar deal, nah itu loh. Nah, ya kan, kita lihat wallpapernya Saitama. Ini adalah beberapa timnya kali ya, apa emang asal ngambil, kayaknya sih asal ngambil, bukan timnya, gue nggak tahu juga. Ya kan, ini yang biasa-biasa lah. Ini ekosistemnya seperti yang udah kita bahas, untuk education, dynamic, dan lain-lain. Lalu roadmap, token Fairlands, bulan Juli, 6.000 holder, 1.000 Telegram member, campaign, stage, dan lain-lain. Nah, yang menarik ada beberapa yang sebetulnya dia sudah melewati ini semua nih. 40.000 order udah jelas lewat, karena dia sekarang sudah 194 holder, gitu kan. Jadi secara roadmap ini mereka belum melakukan update, karena memang lebih. Kayak listing on small exchange, mereka sudah listing di beberapa major exchange malah, kayak Lbank, terus Get.io, Hotbit, terus rencananya ke depan ada KuCoin, ada Coinbase, sama Binance. Rencananya seperti itu. Ya kan? Nah, kita lihat black hole-nya udah nyampe 55%, token yang di burn, lalu holdernya sudah 197.438. Sedikit lagi 200.000. Nah, kalau 200.000, infonya sih katanya kalau dari CEO-nya, kalau 200.000 itu Binance sudah mau untuk listing di Binance. Infonya seperti itu, ya kan? Lalu untuk Saitama ini, ya ini bisa kita lihat. Ini untuk walletnya. Video teasernya sih menarik lah. Video teasernya ini menarik, ya kan? Kita bisa lihat di sini bentuk-bentuknya. UI-nya sih lumayan, pilihan warnanya juga oke. Itu untuk Saitama walletnya. Lalu kita lihat chartnya lah. Nah, yang menarik chartnya Saitama itu adalah dari sejak gua beli. Dari sejak gua beli itu, gua beli sekitar sini ya. Bulan Juli di sini nih. Pas pucuk pertama nih. High pertama dia beli. Terus pas gua beli dia turun. Tapi karena gua yakin dengan proyeknya, plus memang gua beli di Uniswap yang biaya fee-nya mahal. Jadi sekarang sudah lumayan tuh naiknya tuh. Dan ini udah ada seperti biasa garis-garis biru yang gua tandain kalau gua mau nambah kira-kira di titik-titik mana gitu. Nah, targetnya Saitama itu kalau secara harga sebetulnya nggak ada. Dev-nya tidak pernah membicarakan masalah target harga. Tetapi teman-teman dari biasa ya holder-holder Indonesia terutama itu targetnya RP1 gitu kan, RP1. Nah, kalau gue secara pribadi sebetulnya target harga Saitama itu bisa menjadi mungkin the next Doge, karena memang kalau kayak Shiba dia tidak berbentuk perusahaan, terus benar-benar community driven, inginnya seperti apa. Sedangkan Saitama ini sudah berbentuk perusahaan, dia akan launching yang gede-gedeannya itu dia akan launching nanti di tanggal 13, yaitu launching walletnya itu tadi, dia akan launching wallet ini di tanggal 13. Nah, itu mengundang banyak artis atau VVIP lah, VVIP person di MGM Las Vegas. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Dan satu hari sebelum acara itu rencananya mereka akan menyewa semua banner utama di New York City, di NYC itu, untuk iklannya mereka, untuk iklannya Saitama. Itu gila sih kalau menurut gua. Nah, ini dia eventnya, ya kan, ada dress code dan lain-lain lah.
harus rapi dan lain-lain. Ini yang eventnya di Vegas. Dan kita lihat secara liquidity-nya pun dia gede banget sih. Bang. 16. Ya. Sebentar, aku record dulu biar ada dokumentasinya ya. Boleh nggak? Bentar Om. Itu nanti di record Om. Ini nanti ada recordnya Om. Tenang Om. Oh ada, ya udah, oke Iya. deh. Thank you ya. Siap. Yo. Jadi secara likuiditas juga mereka gede banget. Likuiditasnya hampir 16 juta. Sedangkan untuk market cap yang terakhir gue lihat itu sekitar 1 billion lebih lah, 1 miliar lebih lah. Dan harga sekarang harga Saitama Inu sekarang itu ada di angka 0,001253 rupiah, which is masih butuh kill 20 lagi lah, 20 lagi untuk mencapai 1 rupiah. Yang menurut gua kalau berdasarkan analisa gua itu dengan nanti launching dan marketing yang gila-gilaan itu dan memang terbukti kekuatan dari holdernya itu akan sangat mudah sih, akan sangat mudah untuk dicapai. Kenapa gue bilang begitu? Kita bisa lihat di transaksi, all transaction ini akan kita coba lihat. Kenapa gue bilang holdernya tuh kuat-kuat dan anti whale-nya itu berjalan dengan baik. Kita lihat adalah transaksi sell, all time-nya mereka, lalu trade size-nya misalkan, let's say kita mulai dari $500.000. $500.000 itu udah berapa miliar kan kalau di Indonesiain? Let's say. Lambat. Nah, kita bisa lihat tuh transaksi yang di atas $500.000 sampai jutaan, ada yang 1,5 juta, dan ini membuktikan bahwa anti whale-nya itu berjalan karena chartnya sama sekali nggak dump. Kita bisa lihat dia hanya ada koreksi-koreksi rutin gitu kan, lalu dimakan lagi sama komunitasnya gitu kan, ya kan. Ini udah kelihatan banget lah dari chartnya itu whale-nya itu coba ngedam atau mungkin mereka jual dalam nilai yang besar, tapi selalu disambut oleh retail, which is buat gue itu sehat, sangat sehat sekali. Berarti nggak aneh kalau memang user increasing-nya itu cepat gitu loh, ya kan. Sekitar 3 hari yang lalu ini baru 195, kurang malah, sekarang udah 197. Butuh cuma 3.000 lagi untuk mencapai 200.000 order gitu loh. Nah, mungkin sedikit analisa gue seperti itu untuk Saitama. Mungkin ada teman-teman yang ingin diskusi. Pertama-tama gue mau menyampaikan bahwa gue bukan developernya, gue bukan adminnya. Di sini hanya sebagai holder, dan seperti biasa lah kalau di grup ini apapun tokennya kita akan bahas secara bareng-bareng, kita akan bahas dan kupas bersama-sama. Jadi kalau ada yang mau nge-put, ada yang mau nanya, ada yang mau ngasih opini yang berbeda, itu dipersilakan buat teman-teman semua. Makasih nih Om Pendekar nih, review token Saitama Inu-nya nih. Gua tambahin dikit, Saitama Inu itu gua lihat atau launching bersamaan dengan launchingnya si Baswap, betul nggak? Nah sayangnya gua nggak masuk. Ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin ini memberikan opini yang berbeda, silakan. Lebih senang kalau ada yang nge-put sebetulnya. Halo. Jadi kita bisa ngelihat point of view yang berbeda. Masuk. Halo. Masuk Om. Bangke ini jaringan nih. Kayaknya Om Pendekar nggak denger suara kita deh.
Masuk. Bang Moh Andika masuk kok. Silakan Bang. Ada yang mau ditanyain nih katanya. Oh enggak, gua mau nambahin dikit aja. Kebetulan Mau nambahin. gua masih ingat Saitama Oke. Inu itu launching Ya. bersamaan Saya dengan ini. si Coba Baswa. silakan Mas. Apa? Enggak, belum lama kalau nggak salah. Cuman sampai detik ini, sampai hari Ya, ini betul. baru Telat. suaranya telat kayaknya masuk ke dia. Iya loh. Jaringan dia. Jaringan ya? Jadi sih telat. Nggak apa-apa, biar dia habis ngomong dulu coba. Lanjut Bang Andika lanjut. Siap. Bang Dika, mana dia menghilang? Jaringannya putus-putus. Yuk. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebagai seorang SIBA holder? Ini dulu SIBA holder nih, militan SIBA holder. Bukan. Enggak, gua remind aja bahwa Saitama Inu launchingnya bareng dengan si Baswap. Nah, harganya ini. Ya, kurang lebih barang. Iya, harganya dari awal launching itu nggak ada koreksi, Wak. Ya betul. Gila. Betul. Hijau terus sampai sekarang. Ngedam itu baru sekarang aja nih, karena BTC pun merah kan. Ya. Baru itu pun ngedam, bukan ngedam jauh banget, enggak, masih kalau yang kayak open declare entry dari awal, masih udah ratusan %, Wak. Untungnya. Iya. Jadi kayak ada si teman-teman yang nge-hold dari hari ke berapa itu udah $20 itu cuma dapat sekitar 94 billion. Waktu itu gas fee masih murah coy. Gas fee cuma $10 palingan, $13. Kalau sekarang gas fee-nya sudah mencekek leher. Gitu. Jadi memang kekuatannya sih gue akuin lah kekuatannya. Makanya gue bilang kenapa dia lebih. Kalau info dari mana itu mau Binance mau nerima? Well actually dari tweetnya si Ras ya waktu itu udah lama lah tweetnya. Jadi sekitar bulan Juli si Ras itu nge-tweet bahwa tantangan dari Binance itu adalah 200.000 holder. Dia mencapai 200.000 holder baru boleh ngobrolin masalah listing di Binance. Nah, sama si Russell-nya diokein lah ibaratnya. Nah, ini si Ras-nya, dia CEO-nya. Secara background dia lumayan sih, si ini pernah di perusahaan investasi gitulah, angel investor dan lain-lain. Nah, ini ada yang menarik lagi nih, 5 November ini kemarin Saitama ini bekerja sama dengan sarana-sarana kesehatan, tapi konsepnya gue belum tahu karena di white paper-nya nggak dijelaskan secara detail, ya kan, untuk masalah medicine, farmasi dan atau apalah itu kan intinya masalah kesehatan itu dia ingin bekerja sama, cuman bentuknya seperti apa gue belum tahu, atau juga dengan visa gitu kan, dengan visa. Nah ini juga ada teman-teman ini Saitama ini si Elon Mansur ini devnya, salah satu dev. Nah dia bilang sudah mulai ada yang mulai testing gitu kan untuk ini kayak Coinbase, ya kan, terus Binance. Nah kita bisa lihat kali ya di sini. Crypto.com juga ya. Ya kita langsung lihat Saitama, Get.io, Bitmart yang sudah listing. Nah, gue nggak tahu nih apa ada apa enggak. Tapi kalau di screenshot itu yang tadi ada, katanya sih uji coba pembelian atau gimana, nggak ngerti lah. Ini bisa nggak cari di sini ya? Bentar. Di sini selain Om Pendekar yang nge-hold Saitama Inu siapa nih di sini? Ini banyak kayaknya banyak nih di grup ini yang nge-hold Saitama Inu kok. Ada si Adi, ada si Mbak Dian. Ini ada teman-teman yang dari Saitama Holder Indonesia juga ada. Oh, oke. Mantap. Yang join untuk waktu booming-boomingnya ini ya, booming-boomingnya token komunitas kan, waktu legendnya meme itu kan Doge.
dilanjut Shiba. Nah, launchingnya pas waktu itu kan lagi hype-hype-nya token meme kan. Ya, token meme. Ya, Cuma salah satu pelopornya Doge dan Shiba lah. cuma Iya, sayangnya iya. ini Indonesia masih belum banyak yang tahu terkait dengan Saitama. Jadi kebanyakan kayak ya yang lain di luar dari Saitama itu. Ya, Cuma Ya, Saitama yang Indonesia, baru Pak. project nanti ini kita gede banget. Kalau gua milih ya mending orang luar negeri, Pak. Iya Kalau sih Indonesia emang. biasa, masuknya $3 $10. Ya kan kita harapannya kan orang Indonesia kan cuan-cuan semua gitu. Iya, Kayak iya, iya. semua gitu. Ya, rezekinya di yang lain kayaknya, Pak. Iya, Kayaknya bisa kalau orang Indonesia nunggu masuk ke Indodax deh. Oh iya pasti itu kayaknya. Kayaknya kalau nunggu masuk di Indodax baru deh rame gitu kan. Kalau Iya, enggak, Indodax iya, atau toko dalam- kripto ya. Iya, Iya. Indodax sama toko kripto. Nah, ini kayak si Willy D ini juga aktif mempromosikan Saitama nih. Willy D. Gitu kan. Dan kemarin ada beberapa yang masalah kerjasama dengan Visa untuk masalah debit card Saitama. Nah, itu juga kayaknya nanti ada lagi. Jadi banyak sih informasi-informasinya, dan rata-rata kalau kita lihat dari tweet-tweetnya si Saitama Guru ini, si Russell ini lumayan lah. Apa yang dia rencanakan sih hampir 90% benar-benar berjalan. Iya, sesuai janjinya Dev lah ya. Ya, sesuai dengan janji Dev lah ibaratnya. Gua masuk di ETH. Sekarang gas fee-nya berapa? Kalau saran gua sih kalau mau beli sekarang di Lbank deh. Karena nggak ada gas fee. Di Bisa Get.io di- berapa? Enggak. Kalau di Lbank itu dapat reflection soalnya. Oh, kalau di Elbank sama LA Back- enggak ya? Bitmart Kalau sama Di Trust Wallet di- bisa beli juga nggak itu Om lewat Uniswap? Lewat Bisa. Uniswap, wallet bisa, tapi gas Bisa, fee-nya bisa. itu mencekik leher. Gas fee-nya nggak kuat ya? wajar lah ETH, jaringan IRC Jaringan 20 ETH itu soalnya. bangsat emang. Memang gas fee-nya ini karena ETH-nya aja sekarang udah jadi 60 juta kan? Iya. 0,1% ya? Apa 0,01 ya? Tahu hitungan gue-nya. Nah, ini kita lihat nih, Uniswap-nya 117. Jadi kalau kita beli $30, gas fee-nya segini kan agak Rugi gila. bandar itu. Habis di gas fee doang. Ya Transaksi mungkin kalau pas awal-awal sih baru launching sih ya Saitama ini ya baru tuh beli di Uniswap lumayan banyak. Iya. ya kalau Gua- sekarang ini kan udah banyak dicek ya. Maksudnya Gua bisa keinget dicek. kalau gas fee EPH itu ya, dulu waktu di Sibaswap gua kan nge-stack, bahkan sampai sekarang gua nggak ambil, bahkan gua dapat token bond itu waktu itu Oh, harga iya, launchingnya kan $40 satunya langsung kan. Gua Ya. punya dapat reflection 5 apa 7, 5 kalau nggak salah. Ya lumayan kan, gua jual tadinya. Gua mau jual $50, gas fee-nya $40 anjir. Sayang Ya, sisa $10. Gas fee di Sibaswap-nya $40. Belum gas fee dari Sibaswap mindahin ke Trust Wallet atau ke MetaMask berapa? Ya, jadi untung waktu itu waktu gua beli Saitama, gas fee itu paling di angka $13-18 lah. Waktu itu ya, Shiba swap. Gue salah satunya nge-swap Shiba nih, dari Shiba gua swap jadi Saitama kemarin. Salah satu. Udah cuan luber ya. Ya, saat ini sih di atas hampir 2000% lah. 2000%, Wih. tapi target masih jauh, cuy. Target Mantap, masih jauh. Target masih jauh. Dan gua harapin komunitasnya itu nanti yang di Indonesia terutama ya, itu kan sudah mulai berkembang tuh. Sekarang udah hampir sekitar ada 500 orang lah ya di grupnya Saitama Indonesia dengan si Om Michael ya adminnya. Dan gua harap sih targetnya nggak pendek. Maksudnya nggak pendek begini loh. Kita saat hold coin, hold token yang memang memiliki potensi, memiliki project yang jelas, memiliki development yang doxed, bagus, kinerjanya bagus, itu jangan targetnya tuh pendek. Maksudnya pendek begini. Secara perusahaan Saitama itu tidak akan berhenti dengan Rp1. Dia tidak akan berhenti ke situ. Karena tujuan itu tadi edukasi dan bagaimana membuat akses finansial bisa diperoleh bahkan untuk orang-orang yang ada di remote area gitu kan, terpencil gitu kan. Nah, jadi dia tidak akan berhenti di Rp1. Jadi kalau memang teman-teman tuh punya misalkan punya
10 miliar token, 100 miliar token. Saat dia mencapai Rp1, saran gua adalah jangan TP 100%. TP lah 25% gitu kan. Gua rasa itu cukup lah ya. 25%. Lalu biarkan dia bergerak lagi, nanti butuh duit lagi, TP lagi 10%. Jadi itu yang akan bisa disebut financial freedom gitu loh sebetulnya. Jadi jangan naik semua, hajar, habisin. Kalau kayak begitu, kita nggak menikmati project namanya. Betul. Gitu. Setuju. Oke Om. Jadi advice-nya ini kalau beli, sorry saya potong ya. Kita lewat L-Bank ya Om. Kan saya belum pernah nih. Saya kalau jaringan ETH sama sekali nih. Saya Ya. mau nyobain. Pertama Jadi L-Bank. adalah gua bukan sebuah financial advice, ya kan? Jadi gua di sini hanya sebatas yuk kita analisa token atau koin yang lagi hype apa, yang akan di launch apa. Nah, itu nanti kita analisa, nanti berbagai macam sudut pandang kita akan terima karena memang gua bukan developer, gua nggak ada kepentingan apapun, nggak menciptakan efek FOMO dan lain-lain. Jadi tidak bisa memberikan financial advice juga. Hanya kalau memang teman-teman sudah melakukan analisa lalu ingin membeli, saran gua adalah di L-Bank. Kenapa? Pertama, gas fee-nya otomatis tidak ada karena dia checks. Lalu yang kedua, L-Bank itu masuk 30 besar secara volume perdagangan. Enggak, sudah di bawah 20 besar kalau nggak salah dalam volume perdagangan. Lalu juga dapat reflection. Kalau kayak di Gate.io itu tidak dapat reflection. Kalau kayak di Gate.io. Nah, kalau di L-Bank dia dapat reflection yang 2% itu tadi. Gitu. Minimum penarikannya juga kecil, ya Bang? Minim apa? Minimum penarikan. Oh ya, tapi kalau megangnya Saitama mah ngapain lah WD kecil-kecil kan? Bukan, kalau misalkan kita butuh misalkan 100.000 kan gitu kan, kita tukerin dulu gitu kan. Ya barangkali orang kan kayak gitu kan lebih murah. Kalau di Hotbit kan lumayan tuh. Kalau Ya. Nah, gitu. Jadinya buat teman-teman yang kemarin di grup Saitama bilang nyangkut karena baru masuk, karena baru beli. Nah, gue coba membedah itu bahwa lu takut nyangkutnya kenapa sih gitu kan? Karena kita projectnya jelas, developernya jelas, roadmapnya jelas, dan event tanggal 13 itu nanti adalah salah satu event yang besar-besaran yang akan dilakukan oleh Saitama. Jadi ya nggak usah takut sangkut sih. Kalau lu takut sangkut itu kayak beli Doge di harga 11.000 tuh, sampai sekarang belum nyampe ke sono, baru pusing lah Anda. Karena kalau untuk token, kebetulan gini ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa ada satu grup Telegram yaitu namanya Crypto Holder Indonesia. Nah, di sini kita rajin atau kita mencoba secara rutin untuk membahas token-token atau project-project yang ada di dunia kripto. Dengan cara ya visi-visi seperti ini, dan nanti mungkin kalau ada beberapa ya kita upload ke YouTube, rencananya sih seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin ngasih opini lagi? Ini ngomong-ngomong perkiraan kapan ini? Update ranking di CMC nih, kayaknya nih error mulu. Ranking. Sekarang harusnya ini udah ke 49 ini. Iya. Ranking ini nggak terlalu inilah. Alam Raca juga belum update kok. Iya. Raca juga ya? Belum ya? Belum update. CMC itu harus dibayar biar cepet. Sogok dulu gitu. Fast track istilahnya fast track. Bukan $10.000, Pak. Fast track. Buset. Fast track lah itu. Jadi kalau menurut gue sih dengan kita lihat chart gitu kan, kita lihat chartnya untuk mencapai Rp1 kita tinggal tunggu kill zero dikit lagi nih. Sekarang udah di 8, kemarin sempat ke 96, dikit lagi kita kill zero 1, dikit lagi kita kill zero 1, artinya hampir 1,5 lagi lah untuk mencapai 1, karena kan hanya butuh pala 8 kan untuk mencapai Rp1. Gitu. Ngomong-ngomong udah berapa persen nih dari ini, umur kan udah 5 bulan ya?
kenaikan dari selama 5 bulan itu udah nyampe berapa persen itu? Selama 5 bulan kalau dari gua kita ceknya di Nanomix aja lah. Hmm. Nanomix. Biasanya di sini agak lebih detail. Nanomix. Saitama. Nah, Saitama Inu tuh yearly-nya belum kelihatan sih. Belum kelihatan ya. Ditarik selama 1 tahun mungkin. Year to date. Kalau perhitungan di Nanomix sih segini ya. Wow, lumayan gede juga ya. 36 ribu. 39 juta. Makanya ini gue nggak tahu nih data ini valid atau enggak, gue kurang tahu nih. Data ini valid. Tapi kalau dari supply-nya Saitama yang jauh lebih gede dari Shiba loh. Supply-nya Iya. Saitama itu. Betul. Dia jauh lebih dari Shiba, jauh lebih besar dari Shiba. Jadi ya mungkin aja sih. Mungkin aja sih. Yang jelas untuk 1 bulan ini dia naiknya 599% dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ini. Gitu. Dan kalau ngelihat technical ya seperti gue bilang tadi, ini trennya trennya dari si technical. Benar sih up-nya kalau year to date segini 39 juta. Jadi ingat kayak SafeMoon ya. Masalahnya SafeMoon habis up tinggi terus di dump. Ya karena kan nggak ada anti wall trap-nya itu ya. Itu satu itu, kedua sekarang jadi jualan kaos ya. Tapi naik lagi sih. Iya. Iya. Yang aku rasa sih emang Saitama tuh paling aman sih kalau buat kita investor jangka panjang ya. Ya betul. Gue sepakat. Saitama jangka panjang. Jadi nggak perlu terlalu takut nyangkut. Karena buat gue masih early ya. Terus juga kalau token-token itu dengan nilai project yang bagus gitu, project yang bagus, terus developernya juga qualified, itu Rp1 tuh easy peasy. Maksud gue mudah banget mencapai Rp1. Dan ini 2 zero lagi, buat gue mudah sih. Sepertinya mudah. Apalagi dengan nanti holder bertambah dan launching serta promosi gila-gilaan. Iya. Karena Saitama saat ini promosinya juga belum gila-gilaan sih. Teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi atau untuk nanya, gue nyangkut nih Saitama beli di harga sekian. Tapi kayaknya yang nyangkut-nyangkut kemarin itu di grup Saitama Indonesia kayaknya udah tenang kayaknya. Karena rata-rata mereka beli di pala 8, 7, 7, 8 ya. Di tanggal berapa ya? Tanggal 27 perkiraan tuh di kepala berapa ya? 17 atau 19. Berarti perkiraan di kepala 3 ya. Gua beli di kepala 3 itu. Itu. Sampai sekarang ya aman-aman aja sih. Nggak takut kayak di dam gitu loh. Pala 3 kita bisa lihat lah. Pala 3. Bulan Oktober ya, pertengahan. Iya, ini berarti sekitar sini kan? Sama sekali nggak ngerasain dam berarti. Iya. Iya kan? Iya, sebenarnya itu juga aku ngerasa ini udah telat apa belum ya? Ini kayaknya udah tinggi gitu ya. Udahlah. Langsung aja saya roket atau gue yakin soalnya lihat dari fundamentalnya. Kenapa? Ya. Sedikit advice gitu kalau sama teman-teman. Kalau kita di crypto holder Indonesia itu kadang-kadang udah biasa juga nabrak tiang. Kita udah biasa juga nabrak tiang gitu.
Tapi dengan catatan bahwa biasanya kita udah analisa bareng nih. Jadi bukan one man show, kita analisa bareng. Siapa yang punya token nih, dia mau ngusulin token apa. Nah, kita analisa bareng-bareng, kita kupas secara fundamentalnya, secara komunitasnya, terus masalah supply, masalah market cap, dan lain-lain itu biasanya kita kupas gitu. Kayak abis ini kita mau bahas salah satu token lagi, nanti setelah sesi ini, itu mungkin dari Andika yang nanti akan coba bahasnya sih. Mungkin segitu aja ya teman-teman. Kalau memang nggak ada lagi yang ingin ditanyakan atau nggak ada yang ingin memberikan opini lagi, gua terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan membahas Saitama. Semoga teman-teman yang beli Saitama itu bisa profit cuan gede. Sekali lagi, gue tidak mewakili dev, gue tidak menyarankan, not a financial advice seperti gue bilang tadi. Jadi tetap DOR, tetap riset, tetap banyakin baca, karena kalau mau masuk jangan ragu, kalau masuk jangan ragu-ragu. Gitu. Mungkin terakhir dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Bang. Balik. Ya, sebelumnya saya juga